Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur selalu kita panjatkan dari Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk sholat Jumat berjamaah di hari ini. Sebelum khotibah ibadah, ada beberapa hal yang saya sampaikan di DKM. Yang pertama, mengucapkan mohon maaf kekurang nyamanan kita sholat Jumat di hari ini, karena memang kita sedang ada renovasi di bagian tengah, pemasangan plafon. Jadi plafonnya kita daftarkan karena untuk mengurangi buangnya angin AC nantinya. Jadi kita sengaja tutup supaya maksimal untuk pemasangan AC nanti. Dan jamaah yang masih di luar silakan masuk, kita ambil saf yang bagian depan dahulu, karena mengingat tempat kita terbatas. Mari kita isi saf yang bagian depan dahulu. Dan kepada anak-anak, kami mohonkan dapat tertib sampai sholat Jumat kita berakhir nantinya. Jumat kita pada hari ini masuk jam 12 lewat 10 menit. Insya Allah yang menjadi imam dan khotib kita sudah berada di masjid, Pak Ustadz Haji Dr. Agus Rinal Muslim, sama Ustadz, sama-sama orang awal ya, Dr. Andes Haji Muslim. Dan nanti untuk muadzin kami mohonkan kepada Bapak Suraberi, sudah berada di masjid kita juga, berdasarkan kotak amal kita perhitungan Jumat pekan lalu, untuk pengeluaran kita sampai minggu ini berjumlah Rp3.950.000 pemasukan kita Jumat pekan lalu, dan pengeluaran sebesar Rp7.641.000. Setelah dikalkulasikan, saldo kita sampai saat ini berjumlah Rp20.858.500. Alhamdulillah, terima kasih kepada jemaah sekalian yang mana telah menginfakkan, menyedekahkan rezekinya pada Masjid UKIS, yang memang saat ini kita memang masih bukan uluran tangan selalu untuk memakmurkan Masjid UKIS kita ini. Juga disampaikan ada beberapa program di Masjid UKIS saat ini, ada program untuk belajar mengaji. Jadi kepada bapak-bapak yang ada anak cucunya yang ingin belajar mengaji, silakan mendaftar di TPQ Al-Hidayah yang dilaksanakan setiap habis sholat asar dan disediakan secara gratis tanpa dipungut bayaran. Ada 2 kelas dan gurunya juga ada 2 ustadznya. Dan juga ada untuk bapak-bapak, bagi bapak-bapak yang berniat dan ingin memperbaiki atau belajar dari awal untuk membaca Al-Quran dari Iqra dan ilmu tajwid hampir setiap malam ya, habis isya, habis sholat isya. Juga dilaksanakan secara cuma-cuma gratis. Silakan datang langsung ke Masjid UKIS ba'da isya, di mana untuk yang mengajar ngajinya ada 3 orang, imam pipa, imam 1 dan imam 2, dan ustadz dari pondok yang di Selipi ya. Dan untuk kajian kita juga dilanjutkan pada subuh. Setiap subuh ada taklim, ba'da sholat subuh ada taklim, pembacaan hadis-hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan subuh khusus subuh Jumat kita ada mendatangkan penceramah dari Bengkulu Selatan, dilanjutkan sarapan bersama, dan jam 6 paginya kita pembagian ATM pada mustahik penerima daripada ATM beras setiap Jumat. Kami kira yang terakhir ya, untuk korban ini kita lakukan setiap minggu Rp50.000. Sudah mendekati korban, jadi sudah 1 bulan lagi mungkin ya, 1 bulan lagi kita akan tutup. Ini berjumlah Rp2.750.000 per orang. Jadi barang siapa yang berminat silakan mendaftar, bisa langsung dilunasi. Kalau memang di kredit per Jumat sudah dekat sekali, sudah 1 bulan lagi. Dan kepada yang sudah daftar juga, mari kita saling mengingatkan, kita cek sudah berapa
tabungan kita. Jadi kalau kekurangannya kita bisa sediakan. Bisa menghubungi saudara Bapak Bustoni nanti untuk panitia penerimaan tabungan korban. Kami kira itu yang bisa sampaikan oleh pengurus. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah Jumat undang Allah yang dimuliakan. Pertama sekali marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah ringankan langkah kita untuk menuju masjid ini. Allah terangkan mata kita, Allah ikhlaskan niat kita, sehingga kita bisa meluangkan waktu, menyempatkan diri keluar dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang sangat kita cintai ini, dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat yang memang diwajibkan oleh Allah kepada kita kaum laki-laki satu kali dalam seminggu. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita, meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan dan pedoman kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadi pengikut beliau, selalu mempedomani Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat dan Allah yang saya muliakan, pada kesempatan yang singkat ini maka khutbah kita menjaga sholat dengan cinta.
Salat adalah merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam. Dan dia adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imanuddin. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu, kata Rasul, adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti memperkokoh agama pada dirinya. Dan siapa yang sengaja meninggalkan salat berarti meruntuh agama pada dirinya. Maka oleh sebab itu salat tidak boleh disia-siakan. Salat tidak boleh dianggap enteng. Salat tidak boleh dipermudah. Maka oleh sebab itu kita harus memeliharanya dengan cinta. Kaum muslimin, jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, menjaga salat dengan penuh cinta bukan sekedar menunaikan kewajiban, tetapi menjadikannya sebagai kebutuhan jiwa, penyejuk hati, dan mempertemukan paling indah di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Salat yang dijaga dengan cinta akan melahirkan kekhusyukan. Salat yang dijaga dengan cinta akan melahirkan kebeningan, menghadirkan ketenangan, menghadirkan ketentraman, menumbuhkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat onan Allah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah kepada Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, ayat ini bukan hanya perintah menjaga salat secara lahir, tetapi juga isyarat agar menjaganya dengan hati, dengan kesadaran, kecintaan, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencintai sesuatu, ia akan menjaganya dengan penuh jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2, Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, khusyuk adalah buah dari cinta. Tidak mungkin hati bisa tunduk, tenang dan hadir dalam salat tanpa adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itulah yang membuat seorang hamba rindu berdiri di hadapannya, rindu bersujud, dan merasa kehilangan ketika lalai dalam melaksanakan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan jadikanlah penyejuk mataku ada di dalam salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Perhatikanlah, Nabi tidak mengatakan salat sebagai beban, tetapi sebagai qurrata ayun, penyejuk mata, penenang jiwa, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, dan sumber ketentraman. Ini adalah puncak cinta. Ketika ibadah bukan lagi kewajiban yang berat, melainkan kebutuhan yang dirindukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha." Wahai Bilal, dirikanlah salat dan istirahatkanlah kami dengannya. Di hadis lain Rasulullah pernah berkata, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bangunlah wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, salat adalah tempat istirahat dari penatnya dunia, bukan sesuatu menambah beban,
Hati yang mencintai salat akan merasa tenang ketika masuk waktu salat, bukan merasa terganggu. Para ulama menjelaskan bahwa cinta kepada salat adalah tanda hidupnya iman. Ibnu Qayyim pernah berkata, barang siapa yang hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, maka salat menjadi penyejuk dan kenikmatan baginya. Ia tidak sabar menunggu waktu salat, sebagaimana seseorang yang lapar menunggu makanan. Sementara itu Imam Al-Ghazali pernah berkata di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hakikat salat adalah menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menghadirkan hati, salah hanya gerakan lahiriah yang kering dari ruh. Kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, menjaga salat dengan penuh cinta artinya adalah, pertama adalah menjaga waktunya. Menjaga waktu salat bukan sekedar memenuhi kewajiban, melainkan sebuah bentuk cinta, kedisiplinan, kesetiaan seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Ia adalah tanda bahwa hati masih hidup, masih peka terhadap panggilan langit yang menggema 5 kali dalam sehari semalam. Ketika azan berkumandang, sesungguhnya itu bukan hanya suara, tetapi adalah undangan penuh dari kasih Allah Subhanahu wa taala untuk tenang, untuk sujud, untuk mendekat kepadanya. Orang-orang yang menjaga salat berarti ia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menunda-nunda, tidak meremehkan, karena ia sadar bahwa hidupnya itu dibatasi oleh waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, yang kedua adalah menjaga kekhusyukan. Menjaga kekhusyukan dalam salat adalah perjalanan hati yang tidak ringan, tetapi sangat indah bagi siapa yang sungguh-sungguh menapakinya. Salat bukan sekedar gerakan lahiriah, berdiri, ruku, sujud, melainkan perumpamaan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Disitulah letak rahasia ketenangan, di mana jiwa yang gelisah menjadi teduh, hati yang gersang kembali hidup dengan cahaya iman. Kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, kemudian yang ketiga, perlu kita menjaga kualitas salat kita. Menjaga kualitas salat bukan sekedar memastikan gerakan, bukan hanya sekedar bacaan, tetapi menghadirkan hati sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kualitas adalah salat yang hidup, yang bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi meninggalkan jejak dalam jiwa, menenangkan hati, membimbing perilaku kita. Kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, kemudian yang terakhir adalah merasa rindu kepada salat. Rindu kepada salat adalah tanda halus bahwa jiwa masih hidup, masih memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sekadar kebiasaan yang dilakukan karena kewajiban, tetapi panggilan jiwa yang terasa ketika kita jauh darinya. Ada saat-saat di mana seseorang merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, hatinya merasa sempit, pikirannya berisik, dan ternyata yang hilang adalah kehadiran salat yang khusyuk dalam dirinya. Kaum muslimin jamaah Jumat unan Allah yang saya muliakan, maka oleh sebab itu menjaga salat dengan penuh cinta adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Salat yang dijaga dengan cinta akan menjaga pemiliknya dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada akhirnya, jika selama ini salat merasa berat, jika selama ini salat merasa beban, mungkin yang kurang bukan waktunya, yang kurang bukan gerakannya,
tetapi yang kurang adalah cintanya. Dan cinta itu tumbuh dengan mengenal Allah, memahami makna bacaan salat, serta menyadari bahwa setiap sujud adalah kesempatan paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga salat bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan hati yang penuh rindu dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat, dengan kalimat yang tidak terlalu fasih, dengan ucapan yang tidak terlalu lancar, paling tidak apa yang saya sampaikan hari ini insya Allah menggugah kita untuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah, menjadi hamba yang tunduk dengan ajaran dan perintahnya, dan menjadikan salat sebagai kepribadian dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saf kita diluruskan Bapak, sekaligus dirapatkan. Allahumma ajina minna, Allahumma ajina. Salli. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الأجلال. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم الله dan ilahi rabbana subhanahu. Subhanallah. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا يسر وسلم أجمعين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتنفسنا وتعاوننا وتنفسنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Islam.